Selamat malam, shalom teman-teman dan Om Effendi. Terima kasih buat malam hari ini yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung pada PA virtual pada malam hari ini. Untuk pujian pembukaan kita akan menyanyikan lagu pujian Kita Bertemu Lagi. Tara kita. Oh, glory untuk memuji namanya, meninggikan namanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Amen. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji nama. We're together again. We're together again. We're together again. Hallelujah. Praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. We are praising the Lord. We are together. We are together to praise and worship Him. We are together to love and to be loved. We are together to heal and to be healed. Praise His name. Glory, hallelujah. Praise His holy. Kita bertamu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya, puji Dia. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita akan mengangkat satu pujian lagi bersamamu Bapa.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat-Mu dan atas segala nafas kehidupan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pemuda virtual. Kiranya Tuhan boleh berkati kami, urapi kami, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian nyanyi dan bersolah. Maaf teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus
Silakan untuk firman Om Effendi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada 10 ya, 10. Nah, ini rata-rata cuma tutup pintu. Yuk, sambil kenalan dulu lah ya. Sambil kenalan. Ini Nasution ini saya baru tahu namanya Nasution. Nasution itu coba buka kameranya. Laki apa perempuan ini? Wah, Mas Nasution. Oh, masih di rumah sakit ya. Bekerja. Selamat bekerja Mas Nasution. Nah. Elizabeth Nadia, ini di mana ini? Garmis Anita, Yesa Febian, Eva Maya, Lena, buka videonya sebentar aja. Saya pengen tahu aja kalau Mas Abraham masih udah kenal. Oh, Garmis ini di Margototo ya namanya? Iya, Om, di Margototo. Oh, Margototo. Kalau Eva Maya? Masih di mute. Ngekos Pak di sini. Kos. Aslinya mana Mbak Eva? Tegineneng. Nah, kos di mana di Metro ini? Belakang Mardi Walu ya. Oh, belakang Mardi. Saat ini ya kerja di Mardi ya? Oh, Iya. iya. Mbak Yesa ini Margototo juga? Iya Pak. Margototo. Renal. Mas Renal. Malam Pak. Malam Mas Renal. Wajahnya saya pengen tahu Mas Renal. Nanti kalau ketemu di jalan nggak paham. Lagi di kamar Pak. Oh lagi di kamar. Ngumpet. Lagi sambil ngerjain tugas dulu Pak. Oh iya. Mbak Rena Juwita. Halo Mbak Rena. Oh belum on kameranya. Oke ya. Rekan-rekan muda sekalian, mari kita buka dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik dan bijaksana, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang sudah kami rasakan sepanjang hidup hari ini. Kau terus menuntun kehidupan kami, keluarga kami, sehingga saat ini juga kami dalam keadaan baik, selamat, tak kurang apapun. Dan kami bersyukur kami boleh mengakhiri kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Bapa di surga, karena kasih-Mu yang begitu besar, kami anak-Mu, anak-anak muda yang saat ini tergabung dalam persekutuan malam minggu ini Tuhan, kami tidak merendahkan diri di hadapan-Mu, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, karena firman-Mu yang begitu menguatkan hidup kami, kami selalu mendapatkan serahan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan saja.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami malam hari ini yang belum bisa bergabung meskipun melalui Zoom. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan yang saat ini mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin dalam perjalanan ataupun saat ini bepergian. Kami berdoa untuk anak muda ini kiranya jika Tuhan selalu memberkati, selalu menyertai kehidupannya dimanapun mereka berada, agar untuk minggu yang akan datang kami semua bisa bergabung kembali meskipun di dalam Zoom ini. Berkati perangkat yang kami pakai itu kan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menerima firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami anak-anak-Mu siap menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, hostnya siapa ya? Mas Abram ya? Iya Om. Ya, aku tak. Nah, saya screen Mas untuk menampilkan ini. Sudah Om. Udah, terima kasih. Ya. Nanti kita akan mendengarkan firman ini dan nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Ya, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita buka dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Ya, sudah ayatnya, jadi akan saya bacakan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan terhadap sesamanya. Sekali lagi saya ulang, besi menajamkan besi. Orang menajamkan terhadap sesamanya. Mungkin kalian double gitu ya. Mute dulu. Ya, mungkin kalian sering mendengarkan bahkan sering membaca Amsal 27 ayat 17 ini ya. Bahkan ini menjadi ketidaktahuan kita ya. Ternyata sesama kita itu bisa menajamkan kita ya. Kalau besi menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya. Nah, nanti akan kita lihat orang menajamkan sesamanya. Kira-kira apa yang ditajamkan orang lain pada diri kita, dan diri kita bisa menajamkan oleh orang lain. Nah, mari kita saling menajamkan. Aku akan memukul kepalamu dan palu dengan palu, ya, mengikir dan mengamplasnya. Nah, ini hanya gurauan saja ya. Kalau mengamplas kepala dengan palu, ya hancur kepala kita ya. Nah, bagaimana cara saling menajamkan itu? Kalau besi tadi kita pukul, kita pandai, kita tempa ya, maka dari sepotong besi akan menjadi sebuah pisau, bisa menjadi sebuah golok, bisa menjadi sebuah linggis dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita akan menajamkan sesama atau teman kita, orang lain ya. Nah, di sini ada 4M. Ya, cara menajamkannya ada 4M, bukan 3M ya. Kalau
masa pandemi ini yang digembar-gemborkan itu 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk menajamkan sesama ini kita akan melihat ya, dengan menggunakan 4M. Kita lihat apa 4M ini? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, kita lihat. Nah, M yang pertama itu adalah menegur. Menegur dengan kasih. Ya. Menegur dengan kasih. Nah, biasanya kita sering menegur orang lain. Ya. Bukan menegur. Kadang kalau ada teman yang salah atau orang yang salah itu bukan menegur lagi. Kadang kita menghakimi, ya, sering menghakimi orang lain. Nah, tapi untuk menajamkan orang lain tadi bukan cara menghakimi, tapi dengan menegur. Menegur dengan bagaimana? Nah, di Amsal 27 ayat 5 itu lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kita menegur bukan menghakimi. Kalau teman kita yang salah, ya kita tegur dengan kasih. Kita nyatakan bahwa kesalahannya itu seperti ini loh. Kesalahanmu seperti ini, maksudnya harusnya kamu begini, gitu. Tapi bukan mengolok-olok, bukan mengejek, ya. Nah, daripada kasih yang tersembunyi, ini berbahaya, ya. Tegurannya tidak disampaikan, tetapi ada maksud yang disembunyikan. Ya. Jadi orang lain tidak tahu kesalahannya di mana. Nah, dengan kita menegur, memberikan teguran, itu harapannya bisa orang yang kita tegur, teman yang kita tegur tahu dan bisa cepat memperbaiki kesalahannya. Kemudian di Matius 18 ayat 5, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini kalau berbuat dosa, ya, kalau teman kita berbuat dosa, atau saudara kita berbuat dosa loh, ya, kita tegur di bawah 4 mata. Kenapa di bawah 4 mata? Ya. Jadi antara kita dengan teman kita yang berdosa tadi. Nah, maksudnya teman itu tidak malu atau saudara kita itu tidak malu, tidak menjadi putus asa. Kalau ditegur di tempat umum rame-rame, nah, teman kita atau saudara kita pasti akan tersinggung atau mungkin ya minder terusan, ya, menjadi sikap atau perilakunya terus minder karena telah berbuat dosa tadi. Nah, jika ia telah mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya teman kita yang sudah berbuat dosa, jatuh berbuat dosa tadi, tidak kebablasan, ya, tidak terus jatuh. Tapi teman kita itu akan kita dapatkan kembali dan bisa diajak ke jalan yang benar. Itu tadi dengan menegur dengan kasih, ya, M yang pertama. Kemudian menegur dengan maksud baik.
Menegur dengan kasih tadi, menegur dengan maksud baik, menegur dengan empat mata bukan untuk mempermalukan. Nah ini tadi ya, di bawah empat mata teman kita yang salah atau melakukan dosa tadi tidak malu. Kemudian teguran membawa seorang pada jalan yang benar. Nah, artinya tadi teman yang sudah kita tegur tadi harapannya ngerti kesalahannya di sini dan bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, menegur dengan kasih. Menegur itu bukan memaki, ya. Menegur itu bukan memaki. Berbeda dengan memaki. Yang menegur dengan cara halus, kadang memaki itu tetangga kita, orang lain sampai dengar. Ya, kalau memaki itu kan dengan teriak, tapi menegur itu dengan secara halus. Nah, kalian bisa bedakan antara menegur dan memaki. Pasti kalian kalau melakukan kesalahan di rumah, orang tuamu pasti bukan tidak sabar menegur, tapi langsung memaki. Woi, dibilangin sudah sore suruh mandi kok malah mainan. Nah, jadi teguran itu jadi memaki, mungkin karena kesal orang tua tadi itu, karena mungkin tidak sabar atau begini. Nah, harapannya kita menegur dengan kasih itu ada perbedaan dengan memaki tadi. Menegur berarti peduli, ya. Menegur berarti peduli, berarti ada kepedulian kita, dan yaitu merupakan tanggung jawab kita kalau ada teman dekat kita atau ya yang melakukan kesalahan. Pelayanan memerlukan elemen teguran untuk kemajuan pelayanan. Nah, mungkin majelis di gereja atau tokoh pemuda ya atau apa aja butuh teguran. Teguran itu merupakan suatu vitamin atau masukan. Jadi ada kekurangannya, orang itu tahu. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu dinilai oleh orang lain. Ya. Kita tidak tahu, menurut kita baik, tapi menurut orang lain belum tentu baik. Gitu. Makanya adanya teguran. Tapi bukan menghakimi loh ya, bukan menyalahkan. Nah, kita nanti kita belajar seperti itu. Ya. Jadi kita belajar antara menegur dengan kasih itu bukan dengan makian, bukan mencela, bukan menyalahkan atau bukan menghakimi ya, tapi menegur dengan kasih dengan lemah lembut di bawah empat mata. Jadi orang lain tidak tahu, tapi orang tahu kesalahannya ini, Mas, salahnya di sini loh Mas kayaknya. Nah, ini perbaikan seperti ini. Kalau kalian memberikan solusi itu lebih bagus lagi. Adakah kesalahan yang dibiarkan terus-menerus terjadi? Tentunya tidak ya. Kalau kita tahu adik kita, kakak kita, orang tua pun kalau salah perlu ditegur ya, bukan dibiarkan. Adakah pelanggaran yang dibiarkan? Nah, tentunya tidak ada. Ya. Kalau kita biarkan sama aja berarti kita menjerumuskan orang lain atau saudara kita yang terdekat. Ya bentok nih wes diomongi bolak-balik lah kenek ya. Kadang itu. Dan teguran itu tidak henti-hentinya. Kalau belum orang itu mungkin sampai kesal ditegur ya. Kita juga tidak enak menegurnya kadang seperti itu kalau ada kesalahan. Nah, itu salah satu cara menajamkan orang lain ya. Menegur tadi. Nah, M yang kedua adalah menolong. Ya. M yang kedua adalah menolong dengan rela. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Saudara yang dalam kesukaran. Kalau kita sebagai anak muda dan orang lain memiliki kesulitan, kita wajib menolong setiap waktu. Nah, Galati 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum kasih Kristus. Berarti
dengan tolong. Ini dalam Alkitab tercatat kita menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum kasih, hukum Kristus. Jadi Kristus mengharapkan bahwa kita saling tolong menolong. Ini adalah cara menajamkan orang lain. Bukti teman sejati, ia ada di saat kesukaran. Ya. Dia ada di saat kesukaran, bukan menjauh. Ya, kadang sikap kita kalau teman atau saudara kita mengalami kesukaran, kita menjauh. Kadang nanti dimintai tolong lagi gini ya gitu. Tapi kalau kita sebagai teman sejati, ia ada di saat kesukaran. Ini seperti contoh gambar ini ya. Teman akan memaksimalkan potensinya. Menolong teman akan memaksimalkan potensinya. Artinya di saat teman kita mengalami kesukaran, ada orang yang menolong, ada yang memberitahu, ada yang membimbing. Nah, potensinya akan timbul. Ya, potensi talentanya lah ya. Itu akan timbul. Dan akan menjadi kuat. Menajamkan saja menolong. Ya, tindakan menolong tadi termasuk menajam sama. Siapa yang terakhir Anda saudara tolong? Ini pandai mau menolong temannya yang mau, ini nggak tahu ini kira-kira mau naik pohon apa turun pohon kira-kira ya. Nah ini terjadi saling tolong menolong di sini. Mungkin hari ini sampai sore ini ada teman atau saudara yang sudah kita tolong ya. Rasanya kalau kita bisa menolong orang lain itu bangga ya, senang gitu loh, ada kepuasan dalam diri kita masing-masing. Misalnya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita tolong, orang lain menerimanya dengan sungguh-sungguh, pertolongan kita ikhlas, itu kita sebenarnya kita senang. Ya. Nah, kita ingat-ingat siapa yang terakhir hari ini kita tolong. Nah, itu sudah termasuk menajamkan sesama kita. Nah, yang ketiga adalah menghibur. Ya. Yang ketiga adalah menghibur. Nah, menghibur dengan empati. Ya. Ayub 2 ayat 11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar, bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika Ayub, ya mungkin kalian semua tahu ya cerita Ayub ya. Ayub itu, nah dia dicobai oleh iblis. Ketika itu dia hancur, semua musnah. Kekayaan mereka di dunia hancur, bahkan tubuhnya pun mendapat penyakit yang hebat. Nah, tapi ketika itu ada teman-temannya yang mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi itu rasa empati teman-temannya ketika hancur, jatuh, mengalami masalah. Jadi kita sebagai teman terdekat atau saudara, kita bisa menghiburnya dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian di 2 Korintus 2 ayat 7 yang demikian bunyinya, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Biasanya kalau ada saudara atau orang lain yang mungkin butuh pertolongan tapi tidak ada pertolongan sama sekali,
ya mungkin orang itu akan putus asa dan mungkin akan stres dan bisa mengakibatkan depresi. Bisa ya. Nah, kemudian menghibur dengan empati. Nah, ini kelewatan. Nah, ini macet. Bentar ya. Nah, laptopnya ada sini. Ngecat seharian nggak lebih. Yang menghibur dengan empati. Nah, kesedihan itu menyengsarakan dan dapat membunuh. Kalau kesedihan berlarut-larut, saudara kita yang mengalami kesedihan atau teman kita itu pasti akan bisa bunuh diri. Ya. Penghiburan dapat membangkitkan semangat. Ya. Kemudian pekalah dengan kesedihan yang dialami temanmu dan jadilah penghiburnya. Nah, ini harapannya menghibur dengan empati. Kemudian ini ada biasanya kalau kesedihan berlarut seperti ini, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kematian. Nah itu ya. Jadi ini ayat firman Tuhan diselewengkan. Jadi kesedihan berlarut-larut, nah akan mengalami seperti ini. Nah, akankah kita sebagai anak-anak akan mengalami demikian? Tentunya tidak ya. Ini hanya gambaran aja. Ini contoh 16 tahun ini ditemukan tak bernyawa dengan leher tergantung sarung di pelapis pintu rumah di Kampung Ulo, Desa Kedung Waringin.
Bojonggede Bogor. Nah, Senin 24 Oktober. Alfi tak mampu memendam sedih karena sang pacar tewas kecelakaan. Nah ini ketika teman kita sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Nah, si Alfi ini mengakhiri hidupnya karena sang pacarnya tewas kecelakaan. Nah, kemungkinan ini tidak ada teman atau saudara yang menolong, yaitu tadi memberikan penguatan, penghiburan, ya, menolong yang sungguh-sungguh, atau teman yang paling dekat yang tidak bisa menghibur atau mungkin menjauh. Nah, akibatnya seperti ini akan mengakhiri hidupnya seperti ini. Jika kesedihan itu yang sangat dalam. Ya. Nah, sebagai pemuda, sebagai anak Tuhan yang selalu membaca firman Tuhan, kita akan selalu dikuatkan. Jadi segala pertemuan masalah itu bisa teratasi kalau kita terus mohon pertolongan Tuhan, tidak seperti Alfi ini. Nah, menghibur dengan empati, hibur yang berduka atau bersedih. Kita berduka, kita bersedih, kita wajib menghiburnya. Jangan menjadikan kegagalan sebagai bahan ejekan. Kalau ada teman kita mungkin tidak lulus ujian atau apa gagal, terus kita jangan mengejek, ya. Itu terus jadikan buah bibir atau buah ejekan, itu akan menyakiti orang lain. Kemudian memberi harapan di tengah kesedihan dan kegelisahan. Ini sebagai kita tetap menghibur dengan di tengah kesedihan orang lain, dan kesedihan ini tentunya akan membangkitkan semangat orang yang mengalami kesedihan. Kemudian M yang keempat, yaitu memuji. Memuji dengan tulus, ya. Amsal 28 ayat 12, jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Ya, artinya kalau orang itu menang dengan benar, ya pasti orang lain akan memujinya dengan tulus, ya, dengan tulus. Tapi kalau orang fasik itu orang yang jahat lah, ya, orang yang tidak benar mendapat kekuasaan. Nah, orang akan menyembunyikan diri, artinya malas memuji itu. Memuji dengan ya tidak tulus, hanya memuji dalam bibirnya saja, tapi tidak dalam hati. Ini kalau memuji dengan tulus berarti ya seperti orang yang benar kemudian menang, nah itu patut mendapat pujian. Tapi kalau orang menang karena fasik terus mendapat kekuasaan, ya, pujiannya ya hanya tidak serius, ya. Memuji dengan tulus, ya. Memuji menunjukkan pengharapan atas upayanya. Memuji memastikan bahwa upaya yang baik ini terus berulang. Memuji memberikan pada yang lain agar mengikuti perilaku yang baik. Kadang sebagai teman, sebagai sahabat, susah untuk memuji orang lain itu, ya. Tapi dengan zaman
modern ini mungkin di WA dengan emoji jempol gitu aja ya sudah senang kadang mendapat pujian seperti itu ya. Nah, jangan orang lain. Memuji dengan tulis ya, pujian langsung akan kinerja baik, lebih efektif dalam memotivasi karyawan dalam bekerja ketimbang memberikan bonus berupa uang. Kadang dipuji di depan atasan atau orang lain karena kinerjanya baik, pasti hati kita akan senang ya kalau kita mendapat suatu kinerja yang baik ya. Jadi kadang kita senang dipuji. Nah, itu bisa merangsang saraf-saraf kita menjadi semangat lagi daripada memberikan bonus berupa uang. Uang itu kadang mungkin sehari dikasih 100.000 hari habis misalnya. Tapi dipuji bisa bertahun-tahun bisa teringat dalam pikiran seseorang karena keberhasilan atau karena kinerja yang baik atau karena prestasi yang baik gitu ya. Nah, apakah saudara dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa memuji keberhasilan, lebih mudah mencela kegagalan atau memuji keberhasilan? Pujian hendaklah realis, bukan lip-service basa-basi. Apakah saudara dibesarkan keluarga yang terbiasa memuji keberhasilan? Kalau seorang anak atau teman kita dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa memuji keberhasilan, itu akan terlihat dalam sikap perilaku sehari-hari, dan ini bisa menjadi penolong bagi orang lain ya. Kemudian lebih mudah mencela kegagalan atau memuji keberhasilan. Kadang kita itu lebih enak mencela kegagalan ya daripada memuji keberhasilan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi malam hari ini kita belajar dari bagaimana menajamkan orang lain ya, menajamkan orang lain tadi dengan 4M tadi, itu kita bisa belajar ya, ternyata memuji, menegur, menolong itu adalah salah satu bisa memuji menajamkan orang lain ya. Pujian hendaklah realistik ya, bukan lip service, bukan basa-basi, nyata. Nah, ini 4M tadi, menegur, menolong, menghibur, memuji. Ini adalah contoh saling menajamkan orang lain. Nah, rekan-rekan muda, ini ada sesuatu yang perlu kita diskusikan ya, tantangan pemuda zaman sekarang. Kalian lihat ini seorang pemuda ini atau saat inilah ya, ini asik dengan dunianya sendiri ketika memegang handphone atau gadget. Nah, itu sudah kadang tidak memperdulikan orang lain lewat di depan atau ketika berpapasan, kadang ketika memegang gadget ini sudah lupa segalanya. Bahkan di rumah aja kita sering mengabaikan orang lain atau orang seisi di rumah ini menjadi renggang dengan datangnya teknologi yang baru ini. Nah, ini adalah tantangan pemuda zaman sekarang ya. Nah, sekarang ketika
teknologi ini hadir di kehidupan kita, ya, seperti apa ini ya, YouTube, Facebook, email, Twitter, bahkan aplikasi yang di handphone itu yang kita pegang itu banyak sekali, ya. Nah, kita diskusi apa gimana Mas Agram, Mas Yehu? Diskusi boleh, Om. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, apakah dengan hadirnya teknologi yang semacam ini di gambar ini, rekan-rekan muda ini punya semua, apakah masih bisa menajamkan orang lain kira-kira? Bisa menegur, menolong, menghibur, memuji ini, ya monggo. Siapa yang mau memberikan pendapat atau menambahi apa yang kita renungkan malam hari ini? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Silakan, ada yang mau disampaikan atau yang berbagi atau mempunyai pandangan bahwa dengan teknologi yang saat ini, kita masih berperan aktif menajamkan orang lain, bahkan mungkin lebih maju sekarang ya ketimbang dulu. Kita mungkin kirim surat tahun berapa itu, kalau di luar provinsi Lampung baru seminggu baru nyampe. Tapi dengan dunia sekarang ini semakin canggih, semakin keren, sedetik aja udah nyampe. Monggo teman-teman yang mau menyampaikan, apakah kira-kira bisa menajamkan orang lain dengan duniamu yang saat ini kalian geluti, ya. Yuk, siapa yang mau menyampaikan, silakan. Mas Yehu, Mas Abram, Germis, Sapri Yesa, Mungkin dari saya Om dulu Om ya. Ya. Mungkin dari saya dulu Om ya. Silakan Mas Yehu, ya nanti yang teman yang lain menanggapi. Kalau sebelum menuju ke pertanyaan ini mungkin ada yang mau saya tanyakan Om Pendi. Kalau besi menjamkan besi kan yang terlintas dalam benak saya di pandai besi gitu ya. Jadi ada bahan yang dibentuk, yang dibuat sedemikian rupa untuk ditajamkan supaya menjadi golok gitu, sehingga ada tujuan yang mau dicapai gitu. Nah, kalau sesama itu tadi ketika menajamkan sesamanya, itu tujuan apa Om yang mau Tuhan yang Tuhan inginkan untuk dicapai kita sebagai anak-anaknya, dari menegur, menolong, menghibur dan memuji itu tadi. Jadi yang pertama. Yang kedua terkait tantangan pemuda zaman sekarang gitu ya. Apakah yang harus Anda lakukan? Mungkin pertanyaan saya yang kedua ini lebih ke ini Om. Kalau tadi kan di Amsal berapa ya, Pak saya Om, yang terkait tegurlah dengan 4 mata dulu itu loh Om. Kalau nggak salah ada ayatnya tadi. Nah itu dengan tantangan yang sedemikian rupa, ada Facebook, ada WA, ada Twitter dan lain sebagainya, sehingga ketika mungkin kita maksudnya menegur tapi salah tangkap, itu kan menjadi salah satu tantangan tersendiri juga, sehingga bagaimana cara supaya
tujuan kita tersampaikan dengan cara bagaimana gitu menegurnya. Dan kadang juga maksud kita menegur tapi malah tersinggung dan lain sebagainya gitu. Maksud kita menghibur atau tapi nggak menerima karena tujuan kita mungkin dianggap tidak tahu gitu ya. Iya. Nah, itu Om dari saya Om. Ya, terima kasih Mas Yehu. Sebelum saya ikut menjawab, mungkin teman-teman muda yuk berbagi pengalaman. Tadi Mas Yehu menyampaikan besi itu bisa dibentuk seperti Kang Pandai, mau bentuk apa aja bisa. Terus tapi kalau kita menegur, menajamkan orang lain sebagai kita, itu ada tujuan apa yang akan dicapai orang itu, gitu kan ya Mas Yehu ya. Terus yang kedua, kalau kita menegur dengan maaf dan kondisi yang saat ini seperti ini, kadang tanggapan yang kita tegur itu bukan suatu teguran tapi malah menjadi tinggungan ya saat ini. Yuk, siapa yang punya pendapat yang bisa menolong saya untuk menjawab dari pertanyaan Mas Yehu? Yuk, silakan. Stop ya. Nah, yuk. Silakan Mas Abraham, Garnis, Eva, buka aja videonya nggak apa-apa, kita santai aja. Sampai jam berapa Mas Abraham, Mas Yehu? Sampai selesainya Om. Sampai selesai ya. Oh iya, sampai tapi durasi pagi, ya. durasi tadi dibuat 2 jam. Ya? Jam 9 tadi. Jam 9. Oh, ada yang tugas malam ini ya? Ada nggak yang mau berangkat kerja? Yuk, silakan. Siapa yang mau mengomentari pertanyaan Mas Yehu tadi? Yuk, saya minta Mbak Yesa lah pendapatnya Mbak Yesa. Gimana Mbak Yesa? Sharing aja. Sambil makan boleh kok, sambil ngopi minum biar enggak. Mau di rumah masing-masing kok. Masa ini. Mbak Yesa, Mbak Garnis, ayo Mbak. Mbak Eva ya yang di belakang Mardi, Mbak. Ada? Ya, saya coba bantu jawab ya Mas Yehu. Tadi ada tujuan apa atau mau bawa kemana orang yang kita tajamkan tadi ya Mas ya, supaya orang itu benar-benar tajam istilahnya ya. Ya, setiap orang memiliki karakter perilaku masing-masing ya, setiap orang. Dan kalau kita melihat komunitas orang itu juga kan hidupnya ya di kelompoknya orang ya, manusia kan. Bukan terus kita di lingkungan kerbau, terus kita menajamkan kerbau, itu tidak bisa. Kalau kehidupan kita di lingkungan manusia ya karena selalu berdekatan bersinggungan dengan manusia, pasti ya yang kita bisa tajamkan adalah manusia. Nah, contohnya lagi selain pandai besi tadi ya, itu padi di penggilingan itu, penggilingan beras itu ternyata bukan apa ya, mesinnya itu yang menjadikan beras. Nah, ketika
ketika gabah itu dimasukkan di apa itu namanya ya, lubang penggilingan. Nah di situ ternyata gabah itu akan bercampur, akan apa ya, bahasa Jawa ini bentian dengan gabah yang lain itu ya, akan bertumburan. Nah itu ternyata bisa memecahkan biji gabah ya, sehingga terpisah antara beras sama kulit gabah, berambut ya, berambut intinya ya. Jadi ternyata bukan mesinnya yang ini, mesinnya itu hanya memutar gabah itu dengan kecepatan yang tinggi yang luar biasa, sehingga gabah itu saling bergesekan, ya ini gesekan lah ya, gesekan itu akan mengupas gabah sehingga jadi beras, nah, seperti itu. Kemudian piston motor, ya piston motor itu menimbulkan bunyi, ternyata ada gesekan di dalam itu, semakin panas bunyinya juga semakin itu. Nah sekarang kita ke manusia, larinya manusia. Ya. Manusia dengan manusia selalu bersinggungan, bercampur. Jadi di situ ada saling menajamkan, berarti bukan hanya ketika orang itu salah, maksudnya ya Mas Tehu ya, ketika kita menajamkan itu bukan ketika orang itu salah terus kemudian kita nasihati atau kita tegur atau kita uji, bukan ya sebenarnya. Nah, manusia bertemu dengan manusia, informasi yang baru, kemudian kita ngobrol dengan teman kita yang belum tahu informasinya, nah otomatis orang lain kan akan menjadi tahu ya dari kita. Misalnya informasi apa yang mungkin tren sekarang ini, orang atau teman kita atau saudara kita belum tahu, kita ngobrol bersama ternyata menjadi tahu, ngerti, orang itu pinter terusan jadi ngerti. Nah itu sudah sama aja ada menajamkan, sebenarnya menajamkan orang lain. Jadi berbagi informasi itu termasuk menajamkan orang lain, ya, termasuk menajamkan orang lain. Nah kadang kita menajamkan orang lain, maksud kita menegur, maksud kita mau menolong, maksud kita mau memuji misalnya. Tapi orang lain itu mungkin apa ya, mungkin rasa sakitnya atau mungkin hatinya masih punya beban, terus kita mungkin belum tahu apa yang dialami kondisinya, ya mungkin orang lain atau saudara kita itu tersinggung, ya, mudah tersinggung. Ya, maksud kita baik tadi itu ya, tapi orang lain itu menganggap tersinggung, terus menjadi jengkel, kemudian menjadi renggang, seperti itu. Tetapi itu di firman Tuhan kan ada, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau menegur kita dengan cara halus, terus kemudian ya kita minta maaf atau mungkin kata-kata yang disampaikan itu bukannya untuk menjelekkan, menjatuhkan, tapi kalau sepandai-pandai kita lah ya, sepandai kita mengungkapkan perasaan yang akan kita sampaikan kepada orang lain yang memiliki masalah, saya kira mungkin tidak tersinggung, ya, tidak tersinggung, tidak menjadi jengkel. Tapi kalau mungkin tahu-tahunya kita mungkin tidak diawali dengan nada yang baik atau mungkin sudah tahu salahnya langsung langsung begini, mungkin orang itu akan mudah tersinggung. Ya, mungkin watak seseorang dengan orang lain itu akan berbeda, ya, karakternya berbeda. Orang ada yang mudah tersentuh hatinya dengan ucapan yang halus atau yang sungguh-sungguh itu akan. Nah, tujuannya itu ada, mau dibawa kemana tadi orang itu? Tujuannya adalah orang itu
menjadi baik kalau orang itu mengalami kesalahan, yang punya kesalahan tujuannya menjadi baik. Misalnya orang misalnya muda itu gampang diiming-imingi narkoba lah misalnya, narkoba lah ya. Tapi jangan coba-coba, karena mungkin tadi tagihan itu karena coba-coba itu tadi, coba-coba ya. Itu kalau teman kita atau saudara kita yang ketagihan atau kecanduan narkoba ya, kalau kita tidak menolongnya, kita tidak menasehati dengan baik ya harapannya tidak seketika itu berubah, tidak, tapi ada masukan bagi orang itu, kita sudah menolongnya ya, sudah menolongnya, sudah membantu ya. Lambat laun orang itu dengan pertolongan kita, dengan memuji menyarankan, memberikan nasihat, itu orang itu akan sadar. Oh iya, kalau diteruskan begini kan akan merusak. Itu tujuannya dia akan selamat, akan kembali ke jalan yang benar. Itu kalau memang teguran kita disampaikan kepada yang mengalami kesalahan gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak mengalami kesalahan ya kita hanya tegur sapa aja, bukan menasehati bagus ya. Kalau orang itu mungkin butuh nasihat itu lah ya, butuh masukan, nah seperti itu bagus. Jadi ada harapannya kalau mengalami sesuatu masalah sampai depresi, ya orang lain itu bisa kita bawa ke arah yang lebih baik. Tujuannya kita seperti itu. Ketika orang itu mau atau tidak atau sadar itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan itu aja ya Mas ya, yang teman yang lain ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, di firman Tuhan itu kan ada, kalau kita memang menjadi pelayan Tuhan, jadi bagian kita itu ya seperti itu, 4M tadi. Sedangkan bagian Tuhan itu adalah di bagian kita itu membawa ke arah yang baik, menyadarkan, memberitahu, menyampaikan dengan sungguh. Bagian Tuhan nanti ada lain, yang itu seorang jadi pasti akan dibuka pintu hatinya dan akan kembali ke jalan yang benar. Itu Mas Yehu ya. Satu lagi, ternyata manusia juga bisa menajamkan hewan, ya, menajamkan hewan dengan cara menjinakkan ya, seperti apa itu, anjing laut apa itu ternyata ketika dididik ya, disampaikan itu hewan itu akan menjadi jinak dan menurut apa yang menjadi harapan pelatih itu. Nah, itu kalau kita jadi pelatih hewan lah ya, akan mengikuti instruksi dari itu. Tapi kalau manusia tidak, apa yang kita sampaikan baik, tapi orang lain belum tentu baik. Yuk, silakan lagi. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Tadi yang ini ya. Nah, dengan tantangan seperti ini ya, zaman serba modern, karena kita mau masuk ke apa itu? Kalau sekarang kan kalau sinyal itu 4G ya. Ya, ini dunia 4G. Nah, ini mau ke 5G ya. Nah, jadi teknologi itu akan menggantikan tenaga manusia. Nah, seperti ini ya, teknologi itu akan menggantikan tenaga manusia. Nah, sekarang seperti ini ya, dengan tantangan zaman yang serba modern ini, kira-kira
masih berlakukah enggak menajamkan orang lain itu? Dengan dunia pemuda yang saat ini loh ya, sekarang kan individualis lah ya, kayaknya tidak butuh orang lain lah ya. Seperti itu, dengan handphone aja, dengan HP lah ya, itu bisa asik dengan dunia sendiri. Tapi informasi cepat kita terima, tapi dengan orang lain sekarang ini, orang lain ketika teman atau saudara kita yang perlu butuh pertolongan, ujian apa itu, dengan zaman yang sekarang ini, apakah itu membatasi pemuda lah istilahnya ya, pemuda gereja itu untuk melakukan seperti itu? Apa menjadi kesulitan, hambatan, atau semakin memudahkan dengan adanya teknologi seperti itu? Mas Abram mau ngomong, Om. Ya. Mas Abram mau ngomong. Oh iya, silakan. Ya, untuk pendapatnya tentang teknologi di zaman saat ini dengan besi menajamkan besi, menurut saya itu malah saat ini situasi yang di lapangan itu adalah teknologi yang menajamkan kita. Jadi kita mungkin tidak bisa teknologi yang menajamkan kita, dan besi menajamkan besi dalam tanda kutip itu sangat kurang, Om. Karena di lapangan memang kita dituntut untuk, dan teknologi semakin diperbarui, dan mungkin situasi di lapangan saat ini teknologi yang menajamkan manusia, bukan manusia yang berusaha untuk menajamkan manusia atau manusia yang menajamkan hewan, tapi situasi dan kondisi saat ini adalah teknologi yang menajamkan manusia. Dan mungkin untuk kedepannya juga ada istilah teknologi menajamkan hewan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Abram. Nah itu bagus memang ya. Om, saya nambahin. Oh iya, Om. silakan. Mungkin tadi kalau ada bahasa teknologi menajamkan manusia gitu ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi bisa menajamkan, bisa menumpulkan ya. Artinya bagaimana kita menyikapi teknologi itu dengan cara pandang kita. Kalau memang kita menyikapi dengan baik, ya kita bisa ditajamkan. Tapi kalau kita bisa atau menyalahgunakan teknologi itu sendiri, justru bisa menumpulkan kita gitu ya mungkin. Itu, makasih Om. Iya, bagus, betul Mas Hehu, Mas Abram tadi. Di zaman saat ini yang akan kita jalani ke depan, ya, ini tantangan kalian muda, mungkin nanti kalau generasi tua di gereja itu sudah tidak ada, kalian menggantikan generasi di gereja sebagai orang tua, nanti mungkin seperti itu. Teknologi harus menajamkan manusia. Nah sekarang ibadah aja lewat online seperti itu kan. Ini mungkin ke depannya ini kan udah meningkat waktu, meningkat tenaga, gitu kan. Nah seperti itu. Ini teknologi menajamkan manusia, karena robot lah nanti yang akan berperan menggantikan tangan-tangan manusia. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, itu ada nilai positifnya. Tapi kalau dilakukan dengan sembrono, ya akan memusnahkan manusia, bahkan akan membunuh karakter ya. Karena dengan teknologi itu tidak mengajari perilaku atau karakter yang baik kepada manusia, tapi masih tetap kita masih membutuhkan guru. Guru itu ternyata tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, guru kita siapa? Guru kita di keluarga, orang tua kita, saudara kita, ya, tetangga juga kita. Nah, itu juga tidak bisa digantikan teknologi, karena
yang setiap hari bertemu pasti akan mengajarkan kebaikan. Jangan begini, jangan merokok, jangan minum. Nah, seperti itu orang tua kan pasti itu tidak bisa, guru tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Ya, ada yang sebagian tergantikan teknologi, ada ya. Tapi kalau untuk tentang perilaku seperti ini ya, tidak bisa digantikan. Ya, ada lagi? Sudah, kalau tidak ada kita akhiri. Apa gimana Mas Dewi, Mas Abram, Mbak Garnis? Ya, nanti dipandu Mbak Garnis, Om. Oke. Ya, waktu saya serahkan Mbak Garnis pemandu acara hari ini, silakan. Nah, itu saja rekan-rekan muda yang bisa saya sampaikan. Menambah pengetahuan kita dan menyadarkan kita bahwa 4M tadi ya, 4M tadi itu bisa menajamkan sesama kita, dan kita juga bisa ditajamkan orang lain, dan kita juga bisa ditajamkan teknologi. Ya, penting ambil hikmatnya mana yang baik bagi kita. Kalau kita tajamkan dari teknologi, berarti yang baik positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Itu saja, semoga kalian menjadi pemuda-pemuda gereja yang tangguh menghadapi dunia globalisasi, menyambut dunia 5G. Untuk pujian respon, kita akan menyanyikan lagu pujian Nyanyi dan Bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur dan pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Untuk doa syafaat dimohon untuk Om Effendi sekalian sama doa penutup. Kita akan akhiri persekutuan malam hari ini dengan kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat, sumber penolong bagi hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena firman yang kami renungkan dan kami dengarkan pada malam hari ini. Nah, kami anak-anak Tuhan yang Kau pakai sebagai menghibur teman, saudara, memuji dan menegur saudara kami, karena kami dilahirkan di dunia ini Tuhan memiliki fungsi, memiliki tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Mana kami dengan saudara-saudara yang lain memberikan penguatan, karena kami bisa menjadi pandai, kami bisa menjadi kuat, kami bisa menjadi orang-orang yang tangguh, karena juga dekat orang lain juga Tuhan, yang saling menajamkan dalam kehidupan ini, hingga kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesungguhan hati dan mempedulikan saudara kami yang ketika mereka jatuh di dalam masalah, pergumulan, baik mereka juga mengalami prestasi yang hebat, kami juga bisa ikut ambil bagian kepada saudara-saudara atau teman-teman kami yang mengalami pergumulan atau memiliki prestasi yang memuaskan. Itu semua Tuhan, firman-Mu yang sudah kami renungkan malam hari ini. Tentunya untuk masa-masa yang akan datang ya Tuhan, karena kami sebagai generasi muda menjadi generasi kebanggaan keluarga, gereja, masyarakat, bahkan negara ini Tuhan akan mengalami tantangan yang luar biasa. Karena perkembangan zaman teknologi yang saat ini begitu cepat mengalahkan kecepatan cara berpikir manusia. Ketika kami berhenti di tempat, pasti kami semua akan ketinggalan
dengan kemajuan zaman yang saat ini. Untuk Tuhan, kami mempersiapkan diri kami masing-masing agar kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh, agar kami bisa menguasai teknologi, bukan teknologi menguasai kami. Walaupun begitu berbagai banyak teknologi yang maju, tetapi kami juga harus mengendalikan itu semua. Kami bisa mengambil yang baik dan positif, dan kami bisa membuang yang negatif yang tidak kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk mudah-mudahan gereja, kami menyerahkan mereka semua dalam perkembangan iman sehingga mereka tetap kuat teguh dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan juga kehidupan orang tuanya yang terus membimbing dan membesarkan dan mendidik akan menjadi anak-anak generasi yang hebat untuk di masa yang akan datang. Dan kami yakin saya Tuhan, mereka semua terus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga bisa melatih diri agar kami juga mempedulikan teman, saudara ketika sedih, ketika mereka butuh pertolongan. Kami sebagai anak muda bisa hadir di tengah-tengah mereka dan bisa menjadi sebab menghibur maupun bisa menjadi menolong dalam kan. Kami menyerahkan anak-anak muda yang ini rindu dan mendamping untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Tuhan berkati teman-teman rekan muda yang saat ini sedang mencari jodoh, pacar. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyediakan untuk anak-anak ini, dan mereka biar tetap menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh dan sehingga mereka tidak terjatuh di jalan yang tidak dikehendaki. Tapi juga anak-anak muda yang masih bersekolah, sehingga mereka terus menunaikan kewajibannya sebagai pelajar atau mahasiswa, apa yang diraihnya nanti dapat berhasil. Cita-cita yang diciptakan selama ini dapat diraihnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan malam hari ini. Kami sungguh berterima kasih walaupun kami semua dalam pergumulan di mana masa pandemi ini Tuhan belum berakhir, hanya kami melalui Zoom ini bisa saling menguatkan, dan kami berdoa juga untuk besok pagi kami juga akan beribadah, mungkin ada yang masih lewat daring ataupun sudah di gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan, yang terus kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Om Effendi yang sudah memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini. Mungkin Mas Abram ada tambahan sebelum ditutup? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan dalam mengikuti PA online pada malam hari ini. Untuk Om Fendi, terima kasih sudah membawakan firman, Mbak Tarnis sudah memimpin pujian, dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam PA online pada malam hari ini. Untuk minggu depan masih sama. Minggu depan pembawa firman dari wilayah Margototo atau Marga Jaya, majelis atau pendeta,
Kemudian pemimpin pujian dari wilayah Lucu. Sementara info cukup. Untuk pujian penutup kita akan menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Kasih tos katakan Allah kita dahsyat selama-lamanya. Yuk tepuk tangan sama-sama Runa satu. Katakan bersama. Dari utara ke selatan, wow, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, katakan saudara, yuk dua tangan di atas sama-sama katakan, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menggema, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menggema namamu. Boleh katakan nyanyikan lagi saudara. Oh dari utara ke selatan, terdengar apa saudara? Di lembah-lembah, desa-desa, kota-kota, serentak memuji Allah yang dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Angkat tangan saudara yuk. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Angkat tangan saudara. Oh Allahku dahsyat, doa yang terjadi waktu Allah ditinggikan saudara. Tinggikan nama, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Oke, terima kasih teman-teman, Penny dan semuanya. Selamat malam minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.